Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahadatul Hasanah dari kelas 1A Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pengembangan Literasi dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. Perkembangan peradaban pada abad 21. Salah satu upaya untuk mempersiapkan SDM bangsa Indonesia adalah dengan cara menata kembali kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi untuk menghasilkan generasi masa depan yang unggul. Selanjutnya, mari kita mengetahui apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kecakapan hidup sesuai dengan kondisi kehidupannya saat ini dan untuk masa depan. Di masa yang akan datang, SDM Indonesia diharapkan dapat berkompetisi dengan negara lain. Contohnya pada World Trade Organization atau sering disebut dengan WTO. Dalam berpartisipasi secara global, peserta didik kita yang berusia 15 tahun baik itu SMP atau SMA ataupun sederajat, telah ikut serta dalam pengukuran kemampuan literasi membaca, literasi MTK, dan literasi sains yang diselenggarakan oleh program for International Student Assessment atau sering disebut dengan PISA. Dan di PISA ini sendiri, pengukuran ini dilakukan secara rutin, yaitu setiap 3 tahun sekali kepada negara-negara yang bersedia untuk diukur kemampuannya. Waktu pelaksanaan selama 120 menit dengan sampel 8.000 sampai 10.000 siswa dari 350 sekolah, baik negeri ataupun swasta. Berikut adalah orientasi kemampuan yang terdapat pada pengukuran literasi. Yang pertama adalah pemahaman bacaan. Dan selanjutnya ada menggunakan bacaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah merefleksikan dalam bentuk tulisan. Dan di layar kaca Anda sekarang terlampir hasil pengukuran PISA atau literasi membaca. Pada tabel hasil pengukuran PISA literasi membaca, dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun, urutan negara semakin menurun. Lalu, apa itu artinya? Itu artinya bahwa kita perlu melakukan orientasi pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tentunya, peran guru sangat penting di sini, karena guru harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan literasi peserta didiknya. Dan untuk mendukung hal ini, maka kurikulum 2013 untuk pelajaran bahasa Indonesia sudah dilakukan revisi yang salah satunya pada pengembangan literasi peserta didik. Upaya pengembangan literasi. Kurikulum 2013 diharapkan akan dapat mengembangkan literasi bangsa melalui pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu melalui pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis, yang didukung pula oleh gerakan literasi sekolah atau sering disebut dengan GLS. Upaya pengembangan literasi ini dibagi atas 5. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi inti sikap, yang kedua ada penyelarasan kompetensi, dan yang ketiga ada proses pembelajaran berpikir, lalu yang keempat ada pengembangan literasi melalui kompetensi dasar, dan yang terakhir adalah pengembangan literasi membaca. Yang pertama yaitu pengembangan kompetensi inti sikap. Pada kurikulum 13 yang direvisi, pembelajaran yang digunakan peserta didik adalah menggunakan pendekatan ilmiah. Misalnya, pada pembelajaran menulis puisi. Pendekatan ilmiah yang dimaksud adalah untuk mendorong siswa untuk menemukan sendiri, menganalisis sendiri dari puisi tersebut. Dan selanjutnya, guru melakukan refleksi pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan penafsiran isi puisi. Lalu tujuan pendekatan ilmiah ini sendiri untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan membaca puisi atau kemampuan mendeklamasikan puisi, belajar mengidentifikasi unsur-unsur puisi, lalu ada juga mengidentifikasi diksi atau pilihan kata dan makna konotatif.
Setelah peserta didik dapat memahami atau menganalisis puisi tersebut, tentunya murid dapat memahami konsep puisi tersebut. Dengan pemahaman mandiri inilah, murid dapat berekspresi dan berekreasi dalam bidang sastra serta mewujudkan kepribadian yang baik. Yang kedua adalah penyelarasan kompetensi. Kompetensi dasar dikembangkan dari kompetensi inti yang terdiri atas sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam pengembangan KD masih dianggap kurang maksimal. Oleh karena itu, selain urutan, sistematika, dan tingkat kesukaran bahan ajar dideretkan mulai dari kemampuan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Mengapa dideretkan? Agar materi ajar berbahasa dan bersastra seimbang dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penyempurnaan K13 terutama pada keterkaitan materi secara vertikal pada jenjang dan tingkat pendidikan, juga keterkaitan horizontal antar mata pelajaran. Dan dalam memahami kerangka KI KD pada K13 banyak pendidik yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, peran guru di sini harus pandai mengembangkan dan menjelaskan secara rinci tentang kurikulum 13 kepada peserta didik. Pada awalnya, proses pembelajaran menggunakan sistem 5M. Apa itu sistem 5M? Yaitu mengamati, mempertanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan setelah kurikulum 13 direvisi, 5M ini disatukan dengan model pedagogik. Apa itu model pedagogik? Model pedagogik itu adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini terdiri atas membangun konteks, menelaah model, mengkonstruksi terbimbing, dan mengkonstruksi secara mandiri. Selain sistem yang berubah, pendekatan pembelajaran pun juga berubah, yaitu dari pendekatan ilmiah berubah menjadi pendekatan mandiri, di mana guru tidak lagi memberitahu tapi mengarahkan kegiatan yang dapat dilakukan peserta didik untuk mencari tahu hal apa yang sedang dibahas. Dari hal inilah dapat membuat peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri. Yang keempat adalah pengembangan literasi melalui kompetensi dasar. Pengembangan literasi secara tegas diwujudkan dalam kompetensi dasar dalam KI 3 dan KI 4 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penuangan kegiatan pengembangan literasi diharapkan dapat meningkatkan minat literasi. Pengembangan literasi tersebut misalnya kompetensi dasar pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP yaitu dari nomor 1 sampai 14 dan untuk SMA yaitu dari nomor 15 sampai 26 yang terpampang di layar kaca Anda tersebut. Yang kelima ada pengembangan literasi membaca. Pada gerakan literasi sekolah, peserta didik diwajibkan untuk membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tetapi bukan pelajaran buku teks pelajaran, melainkan buku-buku pengayaan, baik pengayaan pengetahuan, keterampilan maupun kepribadian yang dibaca. Pada kurikulum 13 ini, pembelajaran literasi membaca dilakukan dan dimasukkan ke dalam KD yang harus menjadi tagihan oleh guru sebagai hasil belajar. Contohnya, pada siswa SD yang dinyatakan tuntas belajar pembelajaran Bahasa Indonesia jika mereka telah membaca minimal 6 judul buku selain buku teks pelajaran. Dan pada tingkat SMP, peserta didik harus membaca minimal 12 judul buku sehingga pada setiap tingkat kelas harus membaca minimal 4 judul buku atau 2 judul setiap semester. Dan selain itu ada juga pada jenjang SMA yang harus membaca buku minimal 18 judul buku. Memang bukan target pencapaian jumlah buku yang harus dibaca, melainkan membiasakan mereka membaca dan membudayakan mereka untuk berpikir kritis berdasarkan wawasan yang dapat dikembangkan melalui kegiatan membaca. Baik, kesimpulan dari yang materi saya sampaikan adalah upaya pemerintah harus bersambut dengan upaya dari para guru. Karena tanpa penyiapan SDM yang matang, bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa yang ditundukkan oleh bangsa lain. Mengapa kita perlu SDM yang matang? Karena jika dilihat dari data bonus demografi,
bahwa di tahun 2030 sampai 2045, bangsa Indonesia akan memerlukan SDM usia produktif yang sangat besar. Sehingga mereka perlu dibekali kemampuan dan keterampilan sebagai SDM yang unggul, yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Hal inilah yang menjawab mengapa generasi muda sangat harus dipentingkan di era-era saat ini.